Halo Bu Anas, hai. Hari ini kita mau belajar apa di pelajaran matematika kali ini? Tapi sebelum belajar Ibu mulai, Ibu ingetin untuk absen dulu ya. Untuk absen supaya tidak kelupaan nantinya. Nah, di konten kali ini Ibu akan menjelaskan materi pertama kita di pelajaran matematika kelas 9, yaitu tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Coba lihat di sini ya. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa sih Bu bilangan berpangkat itu? Oke. Bilangan berpangkat dimulai dari pengertian seperti ini. Ibu misalkan ada contoh yang pertama, perkalian 2 dikalikan dengan 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 2 sebanyak berapa kali? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian 2 sebanyak 6 kali bisa kita tulis dalam bahasa matematika seperti ini, menjadi 2 pangkat 6. Kenapa 6? Karena 2 sebanyak 6 kali. 2 perkalian 2 sebanyak 6 kali, seperti itu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, misalkan ada variabel, sembarang variabel, misalkan variabel P, kalikan dengan P, kalikan dengan dirinya sendiri ya. Kalikan dengan P, kalikan dengan P, kalikan dengan P. Sebanyak berapa kali ini? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Maka bahasa matematikanya bisa kita tuliskan dalam bentuk P pangkat 5. Seperti itu. Lalu yang ketiga, semisal ada sebuah bilangan sembarang yang dipangkatkan 1 juta. Apakah kita harus menuliskan dalam bentuk seperti ini? Perkalian 3 sebanyak 10 kali, perkalian 3 sebanyak 1 juta kali. Nah, untuk mempersingkatnya, misalkan ada sembarangan bilangan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan yang terakhir dengan A sebanyak yang kita mau, misalkan yang kita mau adalah N kali, maka bentuk ini adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat itu sendiri. Kita tuliskan menjadi A pangkat N karena sebanyak N kali. Dengan A adalah bilangan pokok, dan N ini sebagai pangkat. Untuk N di sini adalah sembarang bilangan bulat positif. Sembarang bilangan bulat dan dia positif. Masih ingat kan bilangan bulat itu apa aja? Kalian sudah mempelajarinya di pelajaran waktu SD kemarin ya, atau kelas 1 kalau nggak salah. Bilangan bulat dan positif. N yang ada di sini untuk mensubstitusi ini, yang kita pilih N di sini adalah N bilangan bulat positif. Bilangan bulat dan positif. Misalkan 2, 3, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bulat dan positif. Untuk bilangan bulat negatif kita akan belajar nanti di materi yang selanjutnya. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu sendiri bisa kita simpulkan bentuk umumnya, yaitu kesimpulannya bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N yang didefinisikan sebagai A kali A kali A sebanyak A kalikan dengan A lagi sebanyak N kali. Kalau di video pertama kita sudah belajar pengertian bilangan berpangkat dengan yang pertama adalah
A pangkat N sama dengan perkalian A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N kali, dengan N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Sekarang gimana kalau N-nya itu diganti dengan bilangan bulat negatif? Jadinya seperti apa ya? Mari lihat penjelasannya dulu. Seperti ini. Kalau bilangan berpangkat, pangkatnya kita ganti menjadi pangkat negatif, maka bilangan itu disebut sebagai bilangan berpangkat negatif. Atau kita bisa menyebutkannya dengan perkalian bilangan pecahan yang berulang-ulang. Jadi bilangan negatif, pangkat negatif itu adalah kata lain dari bilangan pecahan, seperti ini. Jadi bilangan berpangkat negatif itu adalah kata lain dari bilangan pecahan. Contohnya seperti ini. Misalkan ada 2, kita pangkatkan dengan pangkat negatif ya, pangkat bulat negatif. Kita pangkatkan dengan min 1. 1 adalah bilangan bulat dan dia negatif, dia berpangkat bulat negatif. 2 pangkat min 1 itu bisa kita tuliskan menjadi 1/2 pangkat 1. Masih bingung ya? Kita ke contoh selanjutnya yang kedua. Misalkan 3 pangkat min 2. Ini kita bisa tuliskan menjadi 1/3 pangkat 2. Jadi sekarang perhatikan. Contoh satu lagi. Yang ketiga. 7 pangkat min 5. Kita bisa tuliskan menjadi 1/7 pangkat 5. Perhatikan. Di ruas kiri pangkatnya adalah pangkat bulat negatif. Di sebelah kanan menjadi bentuk pecahan tapi pangkatnya bulat positif ya. Perhatikan. 2 pangkat min 1 menjadi 1/2 pangkat 1. Dari yang di sini 2 pangkat min 1 sekarang menjadi pangkat positif 1. Dari yang pangkat min 2 sekarang menjadi pangkat 2. Dari yang pangkat min 5 menjadi 5. Jadi bentuk ruas kiri itu sama artinya bentuk ruas kanan. Jadi kalau Bu Anas mengatakan setengah, ya setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Kalau Bu Anas mengatakan 1/9, ini kalau disederhanakan bisa menjadi 1/9, itu artinya adalah 3 pangkat min 2. Nah, lalu bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya kita tuliskan menjadi seperti ini. Kalau ada sembarang bilangan bulat, kita pangkatkan dengan bilangan bulat negatif, misalkan negatif N, maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1/A pangkat N. Seperti itu. Dengan N di sini, ini adalah bilangan bulat. Begitu penjelasan mengenai bilangan berpangkat bulat negatif. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Bilangan dengan pangkat bulat positif yang pertama, bilangan dengan pangkat bulat negatif yang kedua, dengan pangkatnya itu adalah bilangan bulat. Yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif. Nah, yang ketiga adalah gimana kalau pangkatnya 0 Bu Anas? Oke, mau tahu? Perhatikan penjelasan Bu Anas berikut. Pangkat 0, jadi bilangan berpangkat 0. Contohnya 2 pangkat 0, 20 pangkat 0, 1 juta pangkat 0,
lalu 1 miliar pangkat R0. Hasilnya berapa ya? Pangkat 0, bilangan yang dipangkatkan 0 itu didefinisikan sebagai bilangan yang hasilnya akan selalu 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Itu adalah definisi ya. Mau 2 pangkat 0 maka hasilnya 1. 20 pangkat 0 hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 hasilnya 1. 1 miliar pangkat 0 hasilnya juga berapa? 1. Maka bilangan yang sembarang bilangan jika dipangkatkan 0, misalkan bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya berapa? 1. Seperti itu. Cukup jelas ya? Jadi bilangan berpangkat bulat positif tadi yang di video pertama, bilangan bulat berpangkat negatif di video kedua, dan yang ketiga ini adalah bilangan dengan pangkat 0 akan menghasilkan 1. Kesimpulannya bisa kalian catat bahwa semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya berapa? 1. Begitu video kali ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Kembali lagi bersama dengan Bu Anas. Di video kali ini kita akan belajar apa ya? Di video yang tadi itu kita sudah belajar pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, pangkat 0. Di video kali ini Bu Anas akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ditulis ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kalau berbicara dengan sifat-sifat maka pasti lebih dari 1 ya. Oke, yang akan kita pelajari yang pertama adalah jika ada 2 buah bilangan berpangkat. Jadi ada 2 buah bilangan berpangkat yang saling dikalikan. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Apa itu Bu Anas? Nah, perhatikan. Perkalian bilangan berpangkat itu adalah proses perkalian antara beberapa bilangan berpangkat. Misalkan seperti ini contohnya. Misal, kita tuliskan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Hasilnya seperti apa ya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kita ketahui definisi yang di video sebelumnya bahwa 2 pangkat 3 itu adalah perkalian 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya 3. Lalu dikalikan lagi dengan 2 pangkat 4. 2-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lalu kita hitung nih sekarang. 2-nya perkalian dengan 2 ada berapa kali ya? Nah, perkalian dengan 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Maka bisa ditulis 2 pangkat 7. Perhatikan ya, 7 di sini itu adalah berasal dari mana? 7 di sini berasal dari 3 ditambahkan dengan 4. Jadi 2 pangkat 7 ini hasilnya ternyata dari 2 yang dipangkatkan 3 ditambah 4. Begitu. 2 pangkat 3 tambah 4 hasilnya adalah 2 pangkat 7. Kesimpulannya apa Bu Anas? Kesimpulannya adalah jika ada sembarang bilangan bulat yang dipangkatkan N dikalikan dengan sembarang bilangan bulat yang sama dengan dirinya dipangkatkan M, maka
hasilnya adalah A, pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. N ditambah M, seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut ke video selanjutnya tentang latihan tentang ini. Bye-bye. Oke anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Anas. Kalau tadi sudah ada sifat bilangan berpangkat yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat. Sekarang temannya perkalian, apa itu ya? Yaitu pembagian bilangan berpangkat. Apa itu pembagian bilangan berpangkat? Yuk, mari sama-sama kita lihat contohnya. Misal, ada bilangan berpangkat 3 dipangkatkan 5 dibagi dengan 3 pangkatkan dengan 2. 3 pangkat 5 bisa kita jabarkan menjadi 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 3 pangkat 2, 3 kali 3. Yang atas bentuk perkalian 3 dengan 3, yang bawah bentuk perkalian 3 dengan 3, maka boleh kita coret. Seperti itu menghasilkan 3 pangkat berapa? 3. Lalu kita perhatikan ya bersama-sama bahwa pangkat 3 di sini ternyata bisa dihasilkan dari 3 pangkat 5 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Misalkan ada bilangan bulat negatif 4 pangkat 7. Negatif 4 adalah bilangan bulat juga, tetapi termasuk bilangan bulat negatif. Dibagi dengan negatif 4 yang sama-sama bilangan pokoknya, misalkan berpangkat 3. Nah, hasilnya berapa ya Bu Anas? Mari kita kerjakan. Negatif 4 dipangkatkan 7 kita jabarkan dulu menjadi negatif 4 dikalikan negatif 4 dikalikan negatif 4 dikalikan negatif 4 sebanyak 7 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan negatif 4 pangkat 3 kita jabarkan juga. Pada bagian pembilang ada perkalian negatif 4 sebanyak 3 kali. Pada penyebut perkalian negatif 4 sebanyak 3 kali juga, maka boleh kita coret. Saling menghabiskan ya. Hasilnya adalah berapa itu? Negatif 4 sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Hasilnya negatif 4 sebanyak 4 kali. Atau kita bisa sebut sebagai negatif 4 pangkat 4. Perhatikan 4 di sini. 4 di sini itu adalah hasil pengurangan dari 4 pangkat 7 dikurangi 3. Betul sekali kan bahwa negatif 4 pangkat 7 kurangi 3 itu akan sama dengan negatif 4 pangkat 4. Jadi 4 di sini didapat dari pengurangan dari pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebut. Seperti itu. Lalu bentuk umumnya seperti apa ya? Bentuk umumnya bisa kita tuliskan menjadi semisal ada bilangan bulat dengan pangkat M
dibagi dengan bilangan bulat yang sama ya, dengan pangkat N, maka hasilnya adalah A harus sama, bilang pokoknya harus sama, hasilnya adalah A, pangkatnya kita apakan? Dikurangkan, M dikurangi dengan N, seperti itu. Jadi kalau pembagian bilangan berpangkat, kita bisa mensingkatnya tanpa mengerjakan ini menjadi langsung ke sini. Boleh sekali karena tujuan kita memang ke situ. Jadi kalau misal ada sembarang bilangan bulat berpangkat dibagikan dengan bilangan bulat berpangkat, bilangan pokok mereka sama, maka hasilnya adalah pangkatnya kita boleh kurangkan. Seperti itu. Sudah jelas ya? Itu tadi penjelasan tentang bilangan pembagian bilangan berpangkat. Sampai jumpa di video selanjutnya.